Ya, Saudara, Kabupaten Bulungan tengah mengimplementasikan program Integrated Area Development atau IAD, sebuah terobosan pembangunan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial yang menggabungkan pengembangan komoditas unggulan, agroforestry, dan jasa lingkungan. Namun ini masih banyak tantangan besar, mulai dari akses jalan ke desa-desa yang masih kurang memadai, hingga industri pengolahan dan pasar yang masih terbatas. Lantas, bagaimana strategi Pemkab Bulungan mengatasi tantangan? Kita akan ulas selama 30 menit ke depan bersama saya Wanda Dwi Utari dalam Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Bupati Bulungan Bapak Syarwani. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyempatkan ke sini dan saya ucapkan selamat. Ini sudah mendapatkan penghargaan ya dari Kompas TV, apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal ya Pak ya. Selamat atas prestasi barunya ini. Amin. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Bulungan pastinya. Siap. Yang pertama ini kan ada namanya program Integrated Area Development atau IAD atau juga disebutnya Landscape Kayan di Bulungan ya Pak ya. Nah ini tuh sebetulnya latar belakangnya seperti apa sih terlahirnya program ini Pak? Ya tentu ini melatar belakangnya memang ada kesadaran kita di masyarakat Kabupaten Bulungan ya, bahwa upaya-upaya untuk pelestarian alam, kawasan hutan, berkaitan dengan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi sangat penting dan itu menjadi masa depan Kabupaten Bulungan. Dan tentu itu aspek yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat di kawasan hutan ini memang menjadi program konsen kita di Kabupaten Bulungan. Karena sesuai dengan visi Kabupaten Bulungan hari ini, Mbak, Bulungan yang berdaulat unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Oh, wow. Nah itu jadi kalau kita cerita tentang visi besar Bulungan hari ini ya tentu bagian yang kita desain hari ini melalui program Landscape Kayan atau Integrated Area Development itu menjadi isu yang sangat-sangat krusial hari ini di Kabupaten Bulungan. Memang kami sangat menyadari bahwa perubahan kemajuan Bulungan itu sebuah keniscayaan ya. Tapi di sisi lain keberadaan lingkungan, masyarakat yang ada di kawasan hutan, aspek tata kelola lingkungan itu menjadi sangat penting untuk masa depan anak-anak cucu kita ke depan khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan. Makanya kami mencoba mendesain melalui Integrated Area Development yang kita laksanakan hari ini. Dan itu juga melibatkan partisipasi yang sangat luas. Tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi juga memastikan keterlibatan masyarakat yang ada di desa berserta seluruh perangkat desa. Demikian juga dengan mengusung spirit pentahelik ya. Itu juga menjadi bagian yang kita integrasikan dalam mengeksekusi atau melaksanakan sekaligus mendesain yang namanya Integrated Area Development Landscape Kayannya Bulungan hari ini. Oh wow, luar biasa. Ini visi besar Landscape Kayannya juga sangat luar biasa ya Pak. Lalu bagaimana nih antara pembangunan ekonomi juga dengan kelestarian lingkungan, ini keduanya bisa seimbang Pak? Ya itu yang kita lakukan hari ini. Kami bersyukur bahwa hadirnya Perpres 2823 itu memberi ruang bagi, dulu kan kalau kita bicara hari ini kewenangan daerah kabupaten berkaitan dengan aspek kehutanan kan sudah berada di tingkat pemerintah provinsi. Tapi kami bersyukur ada atensi dari pemerintah pusat dengan lahirnya Perpres 28 tahun 2023 itu membuka ruang akses bagi masyarakat di kawasan hutan. Nah lahirlah yang namanya konsep perhutanan sosial, bagaimana kita berkolaborasi dengan kementerian terkait termasuk juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara supaya akses masyarakat di sekitar kawasan hutan itu juga bisa mendapatkan manfaat. Masyarakat bisa terakses di kawasan dan juga bisa berdampak secara kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, memang ini yang kita coba paralelkan. Di sisi lain ada komitmen menjaga hutan, menjaga kelestarian lingkungan alam khususnya. Tapi di sisi lain dalam upaya menjaga itu juga masyarakat bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya secara ekonomis. Dan hari ini Mbak kami kemas dalam yang namanya perhutanan sosial dan itu berada di sekitaran kawasan Landscape Kayan. Jadi Mbak Wanda, Landscape Kayan Bulungan hari ini yang kita tetapkan itu melibatkan kurang lebih 18 desa ya, 4 kecamatan, lebih dari 500.000 hektar. Wow, ya itu yang jadi itu yang kita lakukan hari ini dan memang kami menyadari dengan luasan dan juga pelibatan desa yang cukup banyak, dari 74 desa itu ada 18 desa yang terlibat secara aktif.
ini memang tidak mungkin hanya diampuh oleh pemerintah daerah. Makanya ruang untuk kita dengan spirit pentahelix, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan lainnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi di Bulungan hari ini Mbak Wanda kita punya spirit, misalnya salah satunya dengan tagline Bulungan Bisa ya. Bulungan Bisa itu akronim dari Bulungan Bisa Berdaulat, Bulungan Bisa Inklusif, Bulungan Bisa Sinergi, dan Bulungan Bisa Adaptif. Wow. Nah, jadi inklusivitas hari ini menjadi bagian spirit semangat kita di dalam membangun Bulungan. Pokoknya segala bisa untuk menjadi lebih baik begitu ya Insya Allah, Pak ya? doakan Mbak Wanda. Oke, nah berbicara soal tadi program IAD, ada juga program lain namanya Tenguyun Hutanku ya Pak ya? Ini kan didaulat sebagai upaya memperkuat perhutanan sosial di Bulungan. Nah ini bagaimana nih peran strategisnya dalam mendukung landscape Kayan khususnya untuk pemberdayaan masyarakat? Ya kalau bicara konsep Tenguyun Hutanku ya itu tadi bahwa kita membawa dan melibatkan semua pihak ya yang berkepentingan, yang terkait langsung pemangku kepentingan. Baik termasuk juga hari ini Mbak Wanda kita sangat bersyukur, berterima kasih beberapa stakeholder pemerintah daerah, pemangku kepentingan termasuk teman-teman yang bergerak di isu yang berkaitan dengan lingkungan itu kita libatkan. Kita hari ini bersama dengan YEKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, ada Yayasan Pionir, ada Triple GI, ada IRE, itu menjadi mitra kita hari ini mendiskusikan dari awal ya. Mendiskusikan dari desain sampai pada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan mengadvokasi masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam dari desain program yang kita laksanakan. Sehingga kawasan-kawasan landscape Kayan itu benar-benar menjadi skema besar kita, sehingga itu kita libatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dan tahun 2022 yang lalu Mbak Wanda sampai 23 kita telah menyelesaikan satu proyek di Bulungan yang kita beri nama Sistem Informasi Desa. Nah itu menjadi terintegrasi dengan kecamatan dan termasuk di sekitaran 18 desa yang ada di kawasan landscape Kayan. Dan itu digagas oleh teman-teman Pionir, kita mencoba memberikan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia teman-teman di perangkat desa yang kita berikan ke upaya-upaya peningkatan kapasitas sehingga kita harapkan seluruh potensi desa yang ada di landscape Kayan khususnya itu bisa kita integrasikan ke dalam satu sistem. Walaupun kami sadar hari ini Mbak, mimpi besar kita bahwa sistem informasi integrasi desa ini memang kita harapkan ini bisa online ya. Namun kondisi kita Bulungan hari ini belum semuanya aman dari jaringan. Betul. Masih banyak ada beberapa daerah di Bulungan blank spot. Walaupun kami coba atasi dengan beberapa pemanfaatan teknologi digital hari ini, termasuk saya beberapa waktu yang lalu telah menyerahkan beberapa perangkat, ada 28 perangkat unit Starlink ya bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi blank spot. Karena itu menjadi kebutuhan di tingkat teman-teman kepala desa, kebutuhan di layanan pendidikan, kebutuhan di layanan kesehatan. Baik. Nah itu yang kita intervensi melalui APBD Bulungan, melalui teman-teman DKIP Bulungan. Oh wow. Nah Pak bagaimana ini Pemkab memastikan bahwa memang Tenguyun Hutanku ini bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, Pak? Kami melihatnya hari ini menjadi prospek besar. Contoh ya dalam konsep perhutanan sosial sebagai bentuk aplikatif dari Tenguyun Hutanku. Itu kita sudah rasakan hari ini. Bahkan ada 2 desa di Bulungan dengan konsep perhutanan sosial. Salah satu komoditasnya itu adalah coklat. Dan itu sudah sejak tahun 2022 yang lalu telah menghasilkan produksi. Jika dulu Mbak Wanda, konsep petani coklat di Bulungan itu hanya sampai menghasilkan bijian kering. Namun hari ini kita coba melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas ya, baik dari segi kualitas maupun produksi dengan memberikan sentuhan nilai tambah baru. Nah, alhamdulillah teman-teman para petani melalui perangkat desa, BUMDes desa, ada Koperasi Merah Putih juga kita libatkan di sana. Itu sudah mampu mengolah bijian coklat kering itu sudah sampai bentuk bubuk dan batangan. Oh wow, jadi bisa langsung dikonsumsi begitu ya? Insya Allah. Bahkan kita sudah beberapa produk yang dihasilkan oleh teman-teman kepala desa, badan usaha milik desa itu sudah bisa dinikmati, khususnya yang ada di desa landscape Kayan itu. Baik, luar biasa. Bapak terima kasih banyak, kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita akan segera kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bincang Kita. Kita lanjutkan lagi ya Pak, kita ngobrol-ngobrolnya luar biasa seru banget nih sama Pak Syarwani. Nah Pak, soal landscape Kayan ini kan mengintegrasikan agroforestry, ada juga agrosilvopastura, ada juga agroindustri gitu ya Pak. Nah bagaimana ini ketiganya bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan dan juga pendapatan masyarakat desa?
Ya itu yang saya katakan tadi Mbak, bahwa potensi beragam di Kabupaten Bulungan termasuk bentangan potensi sumber daya alam itu menjadi masih ada potensi yang cukup besar di Bulungan. Dan bahkan kita di satu di antara 15 program prioritas Bulungan hari ini kita ada namanya One Village One Product. Nah memang kita melakukan kajian, tidak semua daerah atau desa yang ada di kawasan IAD Bulungan atau landscape Kayan itu kita memiliki produk yang sama. Karena memang ini sesuai dengan potensi. Kita tadi bicara tentang misalnya agropolitan berkaitan dengan potensi, dan itu pasti menyesuaikan dengan kondisi alam ya, kondisi tanah, kesesuaian lahan, yang memang itu juga menjadi kajian yang kita lakukan. Jadi tidak semua desa-desa itu kita misalnya satu produk coklat. Tapi mungkin ada desa. Perbandingannya Mbak, salah satunya saya katakan tadi ada 2 desa. Desa Pejalin, Antutan itu memproduksi coklat hari ini. Tidak hanya sampai bentuk bijian tapi sudah sampai olahan. Tapi ada desa di kecamatan lain di kawasan landscape Kayan itu juga sudah melakukan konsep perhutanan sosial sejak tahun 2019 yang lalu, misalnya budidaya buah lengkeng yang memang desa itu sangat antara lahan yang tersedia di desa itu sangat cocok untuk pengembangan budidaya lengkeng itu. Okay. Dan di tahun awalnya memang melalui konsep perhutanan sosial, dan tahun 2024 yang lalu saya melalui teman-teman Dinas Pertanian kita mengintervensi ya melalui APBD Bulungan dengan perluasan kurang lebih 10 hektar untuk jenis buah lengkeng di kawasan itu. Oh wow. Nah sehingga itu yang kita bayangkan, mimpi kita bahwa One Village One Product itu bisa lahir dengan skema seperti yang kita laksanakan hari ini. Oh luar biasa. Nah ini kan Bulungan memang komoditas unggulannya banyak sekali ya Pak. Tadi ada coklat, kopi, terus ada lagi juga kelapa, bahkan ternaknya sapi, kambing begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana semuanya ini akhirnya bisa dipastikan memiliki pasar yang stabil dan juga berkelanjutan? Ya memang kita sambil berjalan Mbak ya, kita berkaitan dengan produksi ini memang tentu kita tidak hanya dari sisi hulu memproduksinya, kita juga berpikir hari ini bagaimana hilirisasi terhadap hasil-hasil pertanian dalam arti luas itu menjadi sangat penting. Dan salah satunya jaringan yang kita lakukan komunikasi. Dan doakan Mbak Wanda, mudah-mudahan nanti saya sudah tugaskan di Sprindakop Bulungan, salah satu mall yang ada di Jakarta ini di Sarinah, kita sudah melakukan kurasi kurang lebih 70 jenis produk. Oh wow. Nah itu menjadi produk-produk yang memang lahir dari teman-teman di tingkat masyarakat desa, termasuknya di sekitaran kawasan landscape Kayan tadi. Nah mudah-mudahan produk ini menjadi jawaban ya. Kami memang itu juga menjadi kekhawatiran yang kita pikirkan, bahwa hari ini kita dorong para petani kita dalam arti luas untuk memproduksi di sektor pertanian dalam arti luas, tapi di sisi lain kita harus menjawab bagaimana hilirisasi, bagaimana aspek pemasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para petani kita. Nah demikian juga dengan pertanian pangan Mbak, sedikit saya singgung. Alhamdulillah Bulungan 2024 yang lalu kita mendapatkan dukungan dari Pak Menteri Amran Sulaiman, itu ada 2.400 melalui skema optimalisasi lahan pertanian. Dan alhamdulillah para petani kita juga sudah menikmati hasil dari kegiatan optimalisasi maupun produksi dengan adanya kebijakan pusat untuk mengambil hasil gabah kering petani itu kurang lebih 6.500 per kilonya. Jadi sudah ada transaksi dengan Bulog, sehingga perputaran uang itu juga sudah dilakukan. Artinya pasar itu juga sudah ada di Bulungan. Nah ini yang memang, dan tahun ini Mbak kami masih menyelesaikan lebih dari 2.000 hektar lagi untuk yang berkaitan dengan cetak sawah. Kerjasama antara Kementerian Pertanian, TNI melalui Pak Dandim kami, demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Bulungan. Upaya dalam mendukung Astacita Pak Presiden Prabowo yang berkaitan dengan kedaulatan atau kemandirian pangan itu. Salah satu spot besarnya itu ada di Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Dari mulai sumber daya alam hingga sumber daya manusianya, Bulungan ini kaya sekali begitu ya Pak ya? Ya tentu itu menjadi kapasitas SDM menjadi PR besar lah ya, panjang, dan itu memang investasi jangka panjang, dan kami berusaha untuk meningkatkan program-program yang berkaitan yang memang berorientasi pada upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM. Baik. Kalau soal koperasi, UMKM, dan juga BUMDes ini gimana Pak untuk memfasilitasi mereka semua nih Pak? Nah alhamdulillah seiring dengan kebijakan Pak Presiden di bulan Juni atau bulan Mei yang lalu, kami telah menuntaskan 74 desa di Kabupaten Bulungan melalui skema koperasi merah putih. Walaupun sebelumnya teman-teman di desa itu juga sudah mendirikan BUMDes. Nah, seiring dengan adanya lembaga baru di Koperasi Merah Putih ini bisa kita kita bisa integrasikan ya, kita bisa sinergikan. Nah, dukungan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Mbak Wanda, salah satunya adalah kami punya program prioritas yang namanya kredit mesra.
Kredit mesra itu adalah kredit masyarakat ekonomi sejahtera yang memang diorientasikan kepada para petani, kepada para pengusaha kecil menengah, demikian juga dengan keberadaan dari BUMDes maupun juga para pengelola Koperasi Merah Putih. Dan itu memang skema kerjasama dengan salah satu badan usaha milik daerah yang ada di Kabupaten Bulungan melalui PT BPR Bank Bulungan. Nah, kita harapkan PT BPR Bank Bulungan menjadi support system bagi UMKM, bagi Koperasi Merah Putih, BUMDes dalam aspek permodalan dalam hal ini. Dan itu berjalan sampai hari ini, Pak. Oh, luar biasa. Oke, Pak Syarwani, ini kan pasti menjadi salah satu masalah yang tidak hanya dialami oleh Bulungan tapi juga daerah lain soal infrastruktur nih, Pak. Ya. Bagaimana infrastruktur di Bulungan akhirnya bisa mempermudah para petani menjual segala produknya tidak hanya di nasional tapi juga mungkin bisa diekspor begitu, Pak. Dan apakah ada keterlibatan gitu dari pihak luar seperti investor misalnya, Pak? Ya memang itu menjadi pekerjaan bersama ya, walaupun selama ini mungkin lebih didominasi oleh intervensi pemerintah daerah melalui APBD berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Memang kami menyadari Mawanda khususnya di kawasan IAD Bulungan Landscape Kayan itu kondisi infrastruktur utama itu menjadi persoalan hari ini dan tidak jarang keluhan warga masyarakat kita di sekitar kawasan 18 desa itu harus kita lakukan dan kita coba diskusikan dan memang kami melibatkan terutama dari sektor swasta lainnya karena memang di Bulungan juga ada 21 izin kebun sawit. Jadi sektor swasta besar juga ada. Nah, kita juga minta support, dukungan, partisipasi misalnya dalam penanganan walaupun mungkin belum sifat permanen ya berkaitan dengan penanganan infrastruktur. Tapi ketika ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk arus lalu lintas masyarakat kita, ya kita juga mengharapkan support dukungan dan itu berjalan sampai hari ini. Di samping intervensi yang kita lakukan melalui APBD Kabupaten Bulungan. Baik itu pembangunan jalannya maupun juga jembatan, Mbak. Memang di Bulungan khususnya di kawasan Landscape Kayan itu yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan itu menjadi salah satu PR ya yang harus kita lakukan supaya dalam mendukung berkaitan dengan keberhasilan daripada IAD tersebut. Nah, kalau pasar kita coba dorong melalui skema, Mbak, bagaimana caranya para off-taker itu para orang yang ingin mendapatkan manfaat dari hasil-hasil produksi pertanian itu tidak petani lagi yang mengantarkan ke pasar, tapi mudah-mudahan kita bisa lakukan skema yang terbalik, di mana para pengusaha yang ingin menindaklanjuti ataupun memasarkan produk-produk pertaniannya Bulungan itu bisa datang langsung kepada para petaninya. Baik, nah itu mudah-mudahan itu cara ya mungkin ada skema mendekatkan ya, mendekatkan antara pasar dengan para petani kita. Baik, terima kasih Pak Syarwani. Kita masih akan ngobrol lagi, tapi usai jeda bincang kita segera kembali. Anda kembali menyaksikan bincang kita bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Pak. Sekarang soal akuntabilitas dan juga keberlanjutan program. Nah, ini kan program sebesar Landscape Kayan tentunya pasti membutuhkan tata kelola yang baik begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana dari Pemkab Bulungan bisa menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran dan juga partisipasi dari masyarakat? Ya. Kalau berkaitan dengan akuntabilitas misalnya penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD pasti kita lakukan, Mbak. Karena memang kita tuangkan di dalam dokumen Perda APBD Bulungan. Terutama dalam rangka mendukung keberlanjutan yang berkaitan dengan isu besar kita hari ini adalah Landscape Kayan. IAD-nya Bulungan. Nah, demikian juga hari ini sebenarnya akuntabilitas ini kita juga melibatkan tadi saya katakan banyak pihak, banyak pemangku kepentingan yang tentu dalam menjaga ini supaya nanti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di lapangan berkaitan dengan kegiatan Landscape Kayan ini banyak pihak yang bisa memberikan kontribusi dan juga bisa memberikan masukan dalam rangka untuk memastikan dan menjamin program ini benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat paling bawah, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kalau dia konsep perhutanan sosial, ada juga konsep kemitraan, Mbak. Jadi kita memang di kawasan Bulungan, di sekitar kawasan hutan itu ada kegiatan-kegiatan investasi sektor swasta, itu kita bangun melalui konsep kemitraan. Nah, demikian juga dengan para pihak yang ada stakeholders yang katakan tadi juga menjadi mitra kita hari ini melalui konsep mitra Bulungan Berdaulat. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka memastikan desain berkaitan dengan pembangunan kawasan Landscape Kayan, demikian juga berkaitan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas
akuntabilitas kita itu juga tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah daerah, tapi kita juga sangat mendengarkan pandangan dari mitra-mitra Bulungan Berdaulat dalam hal ini, supaya benar-benar eksekusi pelaksanaan program ini benar-benar berjalan. Nah, demikian juga dengan berkaitan dengan akuntabilitas dari pengelolaan keuangannya. Supaya ini kan kita sama-sama hari ini Rp1 pun yang ada di APBD ini kan harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Dan itu menjadi sebuah hal yang saya senantiasa ingatkan bagi teman-teman yang mengelola kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Bulungan untuk tidak benar-benar hati-hati ya, karena memang kita hari ini aspek pengawasan dan lain sebagainya itu menjadi sangat krusial. Dan saya masih sangat optimis bahwa kalau ini berjalan on the track, program-program termasuk juga desain yang kita laksanakan, walaupun ini kami tidak bisa secara sporadis dalam setahun ya, melaksanakan mengeksekusi program ini, tapi kami pastikan secara bertahap dan itu kita munculkan setiap tahun di dalam kegiatan-kegiatan APBD Bulungan. Nah, salah satunya Mbak, bukti komitmen dukungan pemerintah daerah melalui APBD, kami sejak tahun 2023 yang lalu telah kita ada skema transfer anggaran kabupaten yang berbasis ekologi. Nah, ada yang kami titipkan kurang lebih 10% melalui alokasi dana desa yang dibagi kepada 74 desa yang ada di Bulungan, tapi ada juga take dalam konsep Bulungan Hijau. Nah, ini memang konsepnya berbeda, ini memang dilaksanakan oleh teman-teman di Bapeda Bulungan dan itu dilaksanakan secara kompetisi ya, kompetisi. Jadi ruang ini kita buka bagi teman-teman kepala desa. Dan tahun 2025 ini alokasinya di APBD itu sudah sampai 7 miliar alokasi APBD yang melalui program take yang kita eksekusi melalui APBD Bulungan yang kita kompetisikan kepada 74 desa. Memang kita menyusun indikatornya. Nah, salah satunya adalah isu yang berkaitan dengan masalah persampahan. Nah, kita mendorong bagaimana tata kelola persampahan yang ada di desa-desa itu juga bisa maksimal, termasuk isu sampah plastik yang kita kemas dalam program take. Dan kemarin kami di Bali juga diundang dalam iklim Bali ya, menjadi beberapa pandangan yang diminta untuk disampaikan dengan program-program yang berkaitan dengan isu keberlanjutan ini. Salah satunya yang kita tuangkan dalam transfer anggaran kabupaten yang berbasis ekologi itu. Luar biasa. Oke, Pak, dari sekian banyak program yang sudah dijalankan begitu ya, ada nggak sih mekanisme evaluasi yang digunakan untuk menilai bahwa ya ini programnya sudah berjalan dengan baik? Ya tentu kami di internal kita pasti akan senantiasa melakukan evaluasi secara periodik. Bahkan dalam setahun kita bisa laksanakan sampai 3 kali Mbak. Artinya asumsinya minimal 4 bulan. Sejauh mana pencapaian utamanya program-program yang memang kita cantumkan, kita muatkan di dalam APBD-nya Kabupaten Bulungan. Kami menyadari bahwa untuk mengeksekusi program sebesar ini memang tidak hanya mengandalkan menumpukan kekuatan itu melalui kekuatan pendanaan yang ada di skema APBD. Nah, makanya ruang melalui mitra Bulungan Berdaulat, melalui konsep pentahelix itu juga kita membuka ruang ini sehingga ada keterlibatan dari para stakeholder, pemangku kepentingan lainnya juga bisa berkontribusi. Entah itu kontribusinya dari sisi hulu ataupun mungkin dari sisi hilirisasinya maupun aspek yang berkaitan dengan masalah pemasarannya. Dan saya berterima kasih di beberapa perusahaan swasta maupun juga badan usaha milik daerah itu berperan aktif sampai hari ini bersinergi ya dalam mensukseskan program-program prioritas yang ada di Bulungan sehari ini. Sehingga kita pastikan itu menjadi media kita. Jadi evaluasi ini bukan hanya di internal tapi kami juga dengan konsekuensi melibatkan partisipasi stakeholder, kita juga diminta ataupun senantiasa berkoordinasi, bersinergi untuk melakukan evaluasi bersama, memastikan program-program ini berjalan di Kabupaten Bulungan. Tentunya juga memang untuk memajukan Bulungan pastinya ada segala hal yang harus dikolaborasi begitu ya antara pemerintah pusat, provinsi, juga mitra pembangunan ya Pak ya untuk makin suksesnya Landscape Kayan ini begitu ya. Amin, amin. Oke Pak, terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan dari Bupati Bulungan begitu untuk masyarakatnya tuh ya? Silakan Pak, pesan-pesan untuk masyarakat tersayang. Baik. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pemerintah daerah diapresiasi oleh Kompas TV sebagai kabupaten ataupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam mendukung penguatan UMKM dan juga berkaitan dengan upaya pelestarian muatan lokal yang ada di Indonesia. Dan ini bukan hadiah kepada bupati atau pemerintah daerah, tapi ini adalah merupakan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan.
Dan tentu komitmen besar kita kepada Kabupaten Bulungan adalah bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat, unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dengan kita bersama-sama tetap memastikan pertama kondisivitas Kabupaten Bulungan menjadi harga mati. Sekalipun hari ini kita beragam suku, beragam agama yang tumbuh dan hidup di Kabupaten Bulungan, namun kita pastikan bahwa Kabupaten Bulungan kita ciptakan situasi yang aman damai dalam semangat kita tenguyun, dalam semangat kita senguyun, kita bersaudara, kita guyup, bahwa kita berusaha apa yang kita lakukan hari ini membangun Bulungan adalah untuk menciptakan masa depan anak cucu kita di Kabupaten Bulungan supaya kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kondisi kita hari ini. Kita bersama-sama memastikan dengan semangat Bulungan bisa, kita bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi, dan Bulungan bisa adaptif dalam mencapai masa depan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Jaga Kabupaten Bulungan, jaga kondusivitas dan keamanan kita untuk kita bersama-sama melangkah dan membangun Kabupaten Bulungan. Baik, terima kasih Pak Syarwani. Semoga integrasi program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga Bulungan ya Pak ya, tapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan juga berkeadilan. Amin, amin. Saya Wanda Dwi Utari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya. Sampai jumpa.